hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Memang tidak semua ayat turun ada sebabnya dalam konteks asbabun nuzul, tapi ada banyak ayat yang turun dengan asbabun nuzul. Kalau kita baca buku-buku, kitab-kitab asbabun nuzul itu biasanya disusun dari Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Nah, saya menulis buku dengan judul Asbabun Nuzul Tematik. Disebut tematik karena susunannya tidak berdasarkan urutan surat, tapi berdasarkan tema. Ada 20 tema di dalam buku ini. Ada tema akidah, tema akhlak, tema hukum, tema perang, kafir, Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Semuanya ada 20 tema. Bukunya 700 halaman. Secara harfiah, asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Jalaluddin As-Suyuti, beliau ini menulis kitab diantaranya Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Imam As-Suyuti itu muridnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli menulis tafsir yang ringkas. Jadi kalau itu ayat satu baris, tafsirnya satu baris, dua baris, dua baris. Cuma belum selesai dia menulis tafsir ini, keburu meninggal. Lalu diteruskan oleh muridnya Jalaluddin As-Suyuti, yang gurunya Jalaluddin Al-Mahalli, muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Sehingga kitab ini kemudian diberi nama dengan Jalalain. Dua jalal. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, asbabun nuzul merupakan peristiwa yang terjadi ketika turunnya suatu ayat. Jadi ada yang melatar belakangi mengapa ayat itu diturunkan. Inilah yang disebut dengan asbabun nuzul, sehingga menjadi menarik untuk kita pelajari, untuk kita kaji. Apalagi sebentar lagi ini Ramadan. Bagus tuh di bulan Ramadan kita baca buku ini, karena dia berisi cerita-cerita mengapa ayat itu diturunkan. Ada seorang ulama namanya Manna Khalil Al-Qattan. Beliau menulis buku namanya Mabahis fi Ulumil Quran, pembahasan ilmu Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran itu ada ilmunya, sehingga beliau rumuskan itu, tulis ilmunya. Apa itu tafsir, apa itu asbabun nuzul dan seterusnya, banyak. Kata beliau ada dua sebab mengapa ayat itu diturunkan. Pertama, bila terjadi suatu peristiwa, atau dengan kata lain, respon Allah terhadap suatu peristiwa. Ada kejadian itu direspon oleh Allah dengan turunnya ayat.
Contoh, Nabi itu mendapat perintah untuk berdakwah kepada keluarga besarnya dengan diturunkannya surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 14, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi kumpulkan kerabat-kerabatnya, keluarga besarnya. Ya, di kota Mekah itu ya saudara-saudaranya juga. Atau orang Betawi sekampung kesana kemari mentok sama saudara, nah gitu. Saudara-saudaranya juga. Kumpul di kaki bukit Sofa. Nabi kemudian berpidato. Kalian masih percaya nggak sama saya? Kalau saya mengatakan di balik bukit ini akan ada musuh dari suku-suku lain yang akan menyerang kita. Oh, kami percaya karena engkau adalah Al-Amin. Al-Amin orang yang dipercaya. Berarti itu kan namanya teskis. Berarti ini orang masih pada percaya sama saya. Kalau percaya mestinya kan nerima omongannya. Beda kalau orang sudah nggak dipercaya, ini masih percaya. Kalau begitu mau nggak mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu kita akan jadi orang-orang yang bersaudara. Lebih hebat persaudaraan itu dari karena kekeluargaan, nasab, darah, atau karena kesukuan. Kalimat apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Oh, itu yang namanya Abu Lahab, marah besar. Abu Lahab itu pamannya, marah besar dia dengan mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, kalau dengan sebab ini engkau kumpulkan kami. Marah dia. Lahab itu sebenarnya dia nama aslinya Abdul Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza, tapi dia disebut dengan Abu Lahab. Abu itu artinya bapak. Lahab itu artinya yang kemerah-merahan. Jadi Abu Lahab itu warna kulitnya putih, tapi kemerah-merahan. Nah, kayak orang Eropa. Kalau dia senyum, itu memerah. Mukanya itu memerah. Tawa memerah, marah apalagi gitu. Nah, itulah Abu Lahab. Ini marah nih, jadi mukanya merah. Maka turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Yang celaka itu bukan Muhammad, tapi yang celaka itu adalah Abu Lahab. Nah, begitu. Jadi ayat ini turun respon atas suatu peristiwa. Itulah namanya asbabun nuzul. Banyak, ceritanya banyak. Macam-macam turun ayat itu. Itu ada 571 yang saya himpun cerita-ceritanya itu. Yang kedua adanya pertanyaan. Jadi satu tadi respon Allah atas suatu peristiwa. Yang kedua adanya pertanyaan. Sahabat misalnya nanya kepada Nabi tentang suatu persoalan, enggak semuanya langsung dijawab oleh Nabi, tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya Nabi berwenang untuk menjawab, Nabi jawab. Tapi kalau masalahnya itu kewenangan dari Allah, Nabi tunggu ayat turun.
Di antara yang ditanya oleh sahabat itu adalah tentang bagaimana membagi harta ghanimah. Ghanimah itu harta pampasan perang. Waktu itu kan perang Badar. Perang yang pertama itu perang Badar. Lalu perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan mendapatkan banyak harta. Kalau harta itu kan bisa persenjataan. Orang-orang kafir itu kan perang bawa senjata. Ada tombak, ada panah, gitu. Ada kuda, ada unta. Terus lagi, kalau dia mati, dirogoh kantong celananya, oh itu ada uang, misalnya begitu. Nah itu namanya harta, peninggalan orang-orang yang menjadi musuh di lokasi perang. Nah ini sahabat-sahabat kumpulkan, banyak ternyata dapatnya itu. Sesudah dapat banyak, ada yang mengklaim, mestinya kami yang muda-muda dapat banyakan nih. Jangan ngomong begitu. Nah, emang kenapa? Kami kan banyak membunuh musuh. Kami ini yang tua-tuaan bukan nggak bisa membunuh musuh, tapi kan tugas kami di barisan belakang. Jadi ada sedikit konflik antara orang Mekah dengan orang Madinah, konflik antara yang tua dengan yang muda, sesuatu yang tidak pantas. Gak pantas konflik itu. Kenapa gak pantas? Kata Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, bagaimana mungkin sahabat-sahabat yang berasal dari Mekah itu bisa ribut urusan harta, padahal waktu hijrah 2 tahun yang lalu mereka meninggalkan harta di Mekah begitu saja demi hijrah. Ya katakanlah kalau duit mah masih bisa dibawa, tapi kalau rumah bagaimana membawanya, tanah bagaimana membawanya, perabotan rumah bagaimana membawanya. Sekarang kenapa jadi ribut? Orang Madinah begitu juga, pantas juga enggak ribut. Kenapa? 2 tahun yang lalu waktu orang-orang Mekah datang ke Madinah, mereka membantu. Makanya mereka disebut orang Ansor. Ansor itu orang yang membantu. Mereka berbagi harta. Lah sekarang kenapa jadi ribut soal harta? Ya namanya juga manusia, namanya juga orang tergiur oleh harta. Waktu mau nyoblos pemilu, Bapak dapat amplop apa enggak, Pak? Soalnya ibu-ibu dapat, sehingga ada yang nulis bikin kalimat dikasih 1 juta buat seminggu, sama lakinya dia marah, gak cukup. Dikasih 100.000 buat 5 tahun, girang. Maka Allah turunkan surat Al-Anfal ayat 1 sesudah sahabat itu bertanya bagaimana ini baginya. Yas'alunaka 'anil anfal qul anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya padamu tentang Al-Anfal, tentang harta rampasan perang. Katakan ya Muhammad, qulil anfalu lillahi war rasul. Harta pampasan perang itu urusan Allah dan Rasul. Kamu jangan ribut. Meskipun nanyanya urusan
pembagian harta papasan perang, tapi enggak dijawab itu oleh Allah. Karena itu urusan belakangan. Yang penting orang mau kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Jadi kalau kita ribut, baliknya kepada Allah dan Rasul. Maka kalau ribut soal harta itu mencoreng nama baik, citra buruk, nggak pantas sebagai umat. Maka biar supaya umat ini tetap menjaga kehormatannya, Allah memberikan arahan dalam ayat ini. Arahannya ada 3 tuh. Pertama, fattaqullah, takwa kamu kepada Allah. Wa aslihu zata bainikum, yang kedua, perbaiki hubungan di antara kamu. Perbaiki hubungan di antara kamu. Yang ketiga, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taat kamu kepada Allah dan Rasul kalau memang betul-betul kamu orang yang beriman. Nah, begitu. Jadi ada 2 sebab mengapa ayat itu turun. Satu, respon Allah atas suatu masalah, atas suatu kejadian. Yang kedua, adanya pertanyaan yang harus dijawab, yang jawaban itu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Jadi tergantung masalahnya. Kita juga suka begitu kalau ditanya orang, Pak, besok Bapak dapat undangan nggak untuk resepsi Pak Muhammad Anwar tuh? Oh iya, saya dapat juga undangan. Saya juga dapat. Kalau begitu mau berangkat bareng apa enggak? Karena tempatnya di sebuah gedung, harus pakai kendaraan, sedangkan ini dia nggak punya kendaraan, atau ada kendaraan tapi motor. Sekarang kan sering hujan, nah gitu. Mau bareng nggak sama saya? Pakai mobil saya. Nah. Jawaban dia apa? Nanti saya tanya istri saya dulu ya. Nah, gitu. Emang berapa susahnya nanya jawab pertanyaan ini kan? Tinggal iya apa enggak. Tapi kenapa dia mesti bilang saya tanya istri saya dulu? Karena yang harus ikut bukan cuma dia, tapi juga istrinya. Siapa tahu istrinya nggak mau, kenapa? Gengsi, gengsi. Atau lagi nggak akur sama istrinya. Nah begitu. Nah, lalu manfaatnya apa kalau kita memahami asbabun nuzul itu? Pertama, membantu memahami kandungan suatu ayat, karena tahu akibat yang merupakan buah dari sebab. Sebabnya kejadian, lalu turun ayat. Nah, itu jadi tahu maksudnya apa. Jadi nggak cukup orang memahami ayat itu hanya ngerti terjemahnya. Terjemahnya udah ngerti. Contoh, ada surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan hanya karena engkau mengharap ridho dari istrimu? Ini artinya udah ngerti, udah tahu artinya. Tapi maksudnya tahu kan? Meskipun itu ayat sudah diketahui, dipahami artinya, tapi belum ngerti juga maksudnya apa. Disitulah ada asbabun nuzul. Emang apa sih itu maksudnya itu ayat? Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang aku halalkan? Emang apa yang diharamkan oleh Nabi? Allah yang halalkan kok Nabi haramkan? Nah itu mesti dicari ceritanya, latar belakangnya. Oh rupanya Nabi mengharamkan madu. Kenapa madu diharamkan? Karena istrinya yang bernama Hafsah marah
kesel. Emang kenapa kesel? Karena Nabi terlambat datang. Emang kenapa terlambat datang? Karena Nabi kelamaan di rumah istri yang lain. Yaitu nama istrinya Zainab. Nabi itu kalau sore-sore habis asar sampai maghrib itu mendatangi istri-istrinya kalau nggak ada lagi urusan yang lain. Datangi istrinya satu-satu. Istrinya ada 9. Didatangi semua satu-satu. Sehingga kalau dari asar, habis asar sampai maghrib itu kan berarti sekitar berapa jam? 2,5 jam. 2,5 jam itu berapa menit? 2,5 jam berapa menit? 150 menit. 150 menit dibagi 9. Matematikanya dapat berapa sih dulu? Jadi katakanlah Nabi itu harus mendatangi istrinya rata-rata 15 menit. 15 menit di sini, 15 menit di sini, terus begitu. Kan nanti ada jalannya. Nah, ternyata ketika Nabi ke rumah Zainab, Zainab itu melontarkan masalah yang menyebabkan pembicaraan jadi lama. Udah lebih 15 menit, lebih 20 menit, lebih 25 menit, belum juga datang. Maka habis dari rumah Zainab kan ke rumah Hafsah. Makanya Hafsah nanya, bertanya-tanya, kok belum juga datang ini Nabi? Apa dia ke rumah Aisyah dulu? Akhirnya dia ke rumah Aisyah. Nanya sama Aisyah, Rasul udah kesini? Loh, kok nanya begitu? Bukan ke rumah kamu dulu mestinya? Iya, mestinya ke rumah saya dulu, tapi belum datang. Kali dia kemari dulu. Belum, Pak. Kalau kesini belum, ke rumah kamu belum, berarti masih di Sora dong. Gitu. Gak adil nih kalau begini. Ya udah, saya pulang tuh Zainab, Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Pulang dia. Rasul udah selesai pembicaraan, disuguhi minum berupa madu, diminum itu madu. Lalu bak kumur-kumur lagi udah habis itu karena terlambat, menyadari terlambat langsung sampai di rumah Hafsah. Assalamualaikum, dijawab masuk. Ketika masuk Rasul mencium Hafsah, Hafsah mencium Rasul. Waktu mencium itulah aroma mulut Nabi tercium bau madu, bukan bau rokok. Kadang-kadang maunya dicium sama istri, baunya bau rokok. Istrinya jadi heran, ini nyium laki apa nyium asbak. Alhamdulillah ini gak ada yang rokok. Ya Rasul, mulut engkau bau apa itu? Bau maghfir ya. Maghfir itu sejenis minuman yang tidak baik. Sebenarnya Hafsah tahu itu bau apa itu, tapi dia pengen nyindir aja ngomongnya itu. Bukan maghfir yang bener aja, masa saya minum maghfir. Itu bau madu. Tadi di rumah Zainab saya dikasih madu, saya minum. Oh, pantas lama di sono. Enak rupanya. Engkau dikasih madu segala. Ya, di sini mah ada air putih juga udah alhamdulillah. Kira-kira begitulah kalau bahasa kita. Kamu jangan ngomong begitu. Memang saya agak lama di sana bukan karena madu, tapi karena ada persoalan yang dibicarakan. Ya kalau emang gara-gara madu juga nggak apa-apa. Enggak, kamu kan nggak percaya sama saya. Kalau kamu nggak percaya juga, mulai sekarang saya harapkan madu buat saya. Nah, disitulah Nabi ditegur oleh Allah langsung itu. Gak boleh Nabi mengharapkan apa yang dihalalkan. Yang kedua, menghilangkan kesulitan dalam memahami suatu ayat. Kalau cuma baca terjemahnya sulit memahaminya.
Dengan memahami cerita mengapa dia turun, oh begitu maksudnya. Mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syariat ya, terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa. Oh, jadi begitu hikmahnya. Kesel sih kesel, pengen supaya istri nggak marah, iya boleh, tapi jangan sampai mengubah-ubah hukum. Nabi sekalipun nggak boleh mengubah hukum, apalagi kita. Gitu. Kalau MK boleh mengubah hukum. Terserah MK itu mah. Mencegah salah paham dan salah penggunaan terhadap maksud suatu ayat. Jadi ayat itu jangan disalahpahami, jangan disalahgunakan. Misalnya apa? Bapak kok enggak sholat 5 waktu? Saya nggak sanggup kalau 5 waktu, kalau 3 sih sanggup. Lagi pula kan ada ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani orang kecuali berdasarkan kesanggupannya. Saya sanggupnya cuma 3. Ya kalau malas sholat, malas saja, jangan pakai ayat. Ya kan kadang-kadang orang salah tapi pakai ayat. Nah itu, jadi mencegah salah paham. Karena banyak orang yang salah paham terhadap ayat. Baik, ini yang kita bahas. Saya persilahkan, ada sedikit waktu yang mau menanggapi, mau bertanya. Baik, Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang asbabun nuzul tematik, mungkin dari Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Ketika ada pertanyaan ringan-ringan itu, yang ringan-ringan itu. Yang pertama, kalau sepintas saya lihat kan sekarang kan banyak kotak Al-Quran yang ada terjemah, ada sebelumnya dan sebagainya. Ya saya lihat sepintas memang sangat sedikit ya, sangat sedikit ayat yang ada asbabun nuzulnya. Dan kalau dikatakan mungkin walau saya belum pernah hitung, tapi sepintas kurang lebih ya 20%-nya kayaknya nggak ada. 20% dari ayat Al-Quran itu dan tidak disebutkan asbabun nuzulnya. Itu yang saya tahu, itu mohon penjelasannya. Mengapa ada yang ada asbabun nuzulnya, ada yang tidak ada? Apakah itu porsi ayat yang diberi penjelasan ada asbabun nuzulnya itu apakah porsi ayat penting atau bagaimana, atau porsi ayat yang multitafsir sehingga perlu penekanan? Nah, apakah ada ayat yang penting juga, yang multitafsir juga tapi tidak ada asbabun nuzulnya? Ya. Kemudian nanti bagaimana mensikapinya? Kemudian yang kedua ini masalah riwayat. Apakah riwayat yang terkait asbabun nuzul itu dapat diterima semua? Soalnya atau seperti apa? Baik. Kenapa tidak semua ayat? Ya karena ayat-ayat itu kan ada yang sifatnya penjelasan Allah, prinsip-prinsip dari Allah tentang sesuatu, sehingga prinsip-prinsip yang mau dijelaskan ini nggak mesti ada ceritanya, ada sebabnya. Ya misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan namanya prinsip yang mau dikemukakan oleh Allah. Al-Fatihah dan seterusnya. Nah yang kedua,
ada sesuatu yang harus ditanggapi sebagai arahan dari Allah. Ada sesuatu yang ditanya tadi oleh sahabat, oleh siapa saja, sesuatu yang harus dijawab, karena itu bukan kewenangan Nabi untuk menjawabnya. Sehingga diturunkan ayat. Ada lagi ayat yang isinya sejarah nabi-nabi yang lalu. Meskipun itu ada latar belakangnya, tapi tidak spesifik sebagai sebuah latar belakang. Misalnya Nabi sesudah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, Nabi itu dapat tekanan-tekanan yang berat. Nabi berduka atas wafatnya dua orang ini, dan orang-orang kafir semakin memberi tekanan. Nabi berduka bukan karena yang meninggal itu seorang istri. Saya suka bilang sama ibu-ibu, maaf ya Bu, kalau yang mati sekedar istri, suami bisa nyari lagi, bisa kawin lagi. Tapi Khadijah itu bukan sekedar istri, dia pendamping sekaligus penopang dalam perjuangan. Nabi berduka. Abu Thalib bukan sekedar paman. Kalau soal paman, mah Abu Lahab juga tadi paman, Abu Jahal paman, Hamzah paman, dan seterusnya. Tapi ini paman yang beda. Bedanya apa? Dia memberikan perlindungan kepada Nabi dari gangguan orang kafir. Berat situasi itu, maka Nabi ditekankan untuk istiqomah. Nah, karena ditekankan untuk istiqomah, maka Allah menceritakan nabi-nabi yang terdahulu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kamu boleh sulit, tapi kalau bicara sulit, kamu jangan merasa menjadi orang yang paling sulit. Sulit itu dulu-dulu juga ada. Kalau kamu menderita, orang-orang dulu juga menderita. Kalau sekarang kamu mau ditangkap, mau dibunuh, itu Yusuf udah dari kecil mau dibunuh, cuma gak jadi, dicemplungkan ke dalam sumur, ditolong orang, dijual jadi budak. Bahkan udah dewasa dia dipenjara. Yusuf kan dipenjara, gak dapat remisi. Ibrahim dibakar, Ibrahim itu. Maka Nabi sesudah itu diperhatikan oleh para sahabat mengalami perubahan secara fisik. Perubahan secara fisik. Apa itu? Rambutnya banyak memutih. Ada orang suka ada kantong di sini. Ada kantong. Di bawah matanya tuh kayak ada gelembung. Kenapa tuh? Biasanya umur berapa tuh orangnya? Ada gelembung di sini. Saya perhatikan kok Gibran sudah ada gelembung di sini. Coba lihat di TV atau mungkin di video, ada gelembung di sini. Padahal baru 36, 35. Nah, apa ketika ditanya kenapa ya Rasul? Karena turun surat Hud dan kawan-kawannya. Surat Hud, surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim. Surat-surat yang menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu itu, sejarah. Itu juga ada latar belakang kan namanya, cuma tidak terlalu spesifik. Nah ini asbabun nuzul itu lebih spesifik tentang maksud suatu ayat, mengapa ayat itu diturunkan. Begitu Pak. Apa tadi yang kedua?
Udah. Riwayat. Oh, riwayat. Cerita mengapa ayat itu turun itu juga nggak satu versi. Nggak satu versi. Misalnya tadi surah At-Tahrim ayat 1. Itu kan yang tadi saya ceritakan itu tentang madu. Nabi mengharamkan madu. Versi yang lain, periwayatan yang lain itu tentang hubungan dengan istri. Karena dulu Nabi datang ke rumah Hafsah bersama istrinya yang lain, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Datang berdua Maria. Ketika udah datang, terus Hafsah izin dulu, ada keperluan. Saya mau pergi dulu sebentar ya, gitu. Ada keperluan. Pergi itu Hafsah. Di rumah tuh gak ada siapa-siapa. Sehingga Rasulullah melakukan hubungan suami istri dengan Maria itu. Udah selesai, Hafsah pulang. Ketika pulang, dia lihat kamar, kalau bahasa kita spray gua kok berantakan. Langsung dia pilih itu. Kesel dia, Hafsah itu. Ya bukan yang nggak boleh melakukan hubungan suami istri, tapi jangan di sini dong, ini kan rumah gua. Kira-kira begitu lah. Kesel, karena kesel Rasul bilang mulai sekarang aku tidak akan lagi melakukan hubungan dengan Maria itu. Nggak boleh ngomong begitu. Kenapa? Itu istri halal, kenapa diharamkan? Aku haramkan hubungan dengan dia, nggak boleh. Begitu Pak. Jadi banyak cerita-cerita menarik di dalam asbabun nuzul itu, sehingga perlu kita baca. Dan di buku yang saya tulis ini itu ada hikmahnya, ada pelajarannya. Jadi bukan sekedar cerita terus ayatnya turun begini, tapi ada pengantarnya, terus ada hikmahnya. Sehingga dia menjadi kajian yang menarik untuk dilakukan secara berseri, karena banyak 571 cerita. Baik, cukup waktunya? Ya, ada yang lain? Kalau nggak ada, waktu juga yang mengakhiri kajian kita. Begitu, sebelum ditutup, mohon Ustaz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita ada dalam sehat walafiat serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk file materinya bisa dilihat di WA Group Jamaah Masjid Ikhlas Ditjen Migas. Dan bagi jemaah yang menginginkan buku Asbabun Nuzul tematik, silakan bisa menghubungi pengurus masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.